Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Dery Feriadi, si Pak Guru. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana melakukan uji ANOVA. Nah, untuk melakukan uji ANOVA tentu kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kali ini pembahasan kita masih di data digital literasi. Nah, kali ini bukan terhadap jenis kelamin lagi yang akan kita lakukan pengolahan datanya, tapi terhadap status sosial ekonomi mahasiswa. Baik, langsung saja kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Analyze, kemudian descriptive statistik, explore. Nah, di sini di dependent list kita masukkan, kita kembalikan terlebih dahulu ya, biar enak nanti mengerjakannya. Kita masukkan data total ke dependent list, kemudian karena yang mau kita olah data status sosial ekonomi, maka kita cari yang status sosial ekonomi, masukkan ke faktor list, kemudian klik plot seperti biasa, histogramnya kita centang, normality plotsnya kita centang, kemudian continue. Oke. Nah, maka di sini kita bisa membaca nilai normalitasnya. Nah, lihat sampelnya di sini dari mahasiswa yang mampu, kemudian yang sedang, kemudian yang prasejahtera. Ini ada sampel yang di bawah 50 jumlahnya, kurang dari 50, maka kita lagi-lagi tidak bisa menggunakan normalitas berdasarkan Kolmogorov-Smirnov. Kita harus menggunakan yang Shapiro-Wilk. Dari data Shapiro-Wilk kita baca signifikansinya. Nah, kalau datanya lebih besar dari 0,05 maka ini datanya berdistribusi normal. Kita cek yang tingkat kemampuan mahasiswanya mampu 0,635 di atas 0,05. Ini yang sedang 0,133 juga di atas 0,5. Kemudian ini yang prasejahtera 0,061, artinya di atas 0,05 juga, artinya di sini data berdistribusi normal. Oke. Berarti kita sudah paham bahwa data ini berdistribusi normal. Kita lanjut saja ke pengolahan data berdasarkan uji ANOVA tadi. Kita cari yang compare means, kemudian kita pilih one way ANOVA. Kemudian di sini di dependent listnya kita masukkan, ini juga kita kembalikan terlebih dahulu biar bisa dipahami. Di dependent list kita masukkan total, kemudian di faktor kita masukkan status sosial ekonomi, karena data ini yang akan kita olah. Nah, kemudian kita klik post hoc. Di post hoc kita centang yang LSD. Nah, selanjutnya kita continue, kita klik lagi option untuk memastikan kita mencari tahu tentang deskriptifnya dan apakah data ini homogen. Nah, kita klik continue, kita klik OK. Maka akan terproses seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, dari hasil data deskriptifnya ini, untuk mahasiswa dengan tingkat sosial ekonomi mampu itu nilai rata-ratanya adalah 54,61, yang sosial ekonomi sedang 54,8444, yang prasejahtera itu nilai rata-ratanya 51,09. Kemudian kita lanjut ke tes homogen. Apakah data tersebut homogen? Tinggal kita baca di bagian signifikansinya ini. Kalau dia berada di atas nilai 0,05, maka tingkat homogenitasnya ini semua data homogen. Kita cek satu-satu di bagian based on mean-nya. Signifikansinya 0,428. Kemudian di sini based on mediannya juga, kalau kita ingin membacanya dari median 0,547. Karena data ini berdistribusi normal, kita cukup membacanya di based on mean seperti itu. Nah, ini bukan berdistribusi normal, maksud saya di sini data tersebut homogen antara mampu, sedang, dan prasejahtera. Tingkat homogenitasnya ketiga data tersebut homogen seperti itu.
Kalau dilihat dari Levin statistiknya, based on mean-nya 0,8, based on median-nya 0,6 sekian-sekian, dan seterusnya. Oke, kita lanjut saja ya membaca nilai ANOVA-nya. Nah, kalau kita lihat dari nilai ANOVA di sini, tingkat signifikansinya adalah 0,01 seperti itu. 0,01 artinya ini tingkat signifikansinya berarti H0-nya ditolak dan HA-nya diterima, karena ini bisa disimpulkan bahwa 0,01 itu kan kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan yang signifikan antara status sosial ekonomi dalam kemampuan digital literasi mahasiswa seperti itu, dengan nilai F-nya 6,876 dan tingkat signifikansinya 0,001, artinya di bawah 0,05. Ada perbedaan yang signifikan. Nah, terus kita bisa membaca dari multiple comparison di sini. Untuk mahasiswa yang mampu dengan mahasiswa yang sedang, tingkat signifikansinya 0,882, artinya ini tidak ada perbedaan yang signifikan untuk yang mampu dengan yang sedang untuk sosial ekonominya. Namun untuk yang mampu dengan prasejahtera di sini adalah 0,020, artinya ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan untuk mahasiswa sosial ekonomi mampu dan prasejahtera. Kemudian kita lanjut membacanya dari mahasiswa yang sedang dengan mahasiswa mampu. Tentu ini linear dengan yang di atas ini. Kalau di sini nilai signifikansinya 882, tentu di sini juga 0,882. Artinya linear dia. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang kemampuan ekonominya sedang dan kemampuan ekonominya mampu. Namun kemampuan yang sedang terhadap prasejahtera ini tentu ada perbedaan yang signifikan, karena di sini nilai signifikansinya adalah 0,001 di bawah 0,05. Nah, untuk membacanya dari prasejahtera sebenarnya kita sudah bisa simpulkan dari sini, kita sudah bisa lihat dari sini. Namun kalau mau kita baca prasejahtera ke mampu, ini adalah nilai signifikansinya 0,02, artinya ada perbedaan yang signifikan, tentu linear dengan yang di atas. Nah, ini dia linear dengan yang ini. Kemudian prasejahtera dengan sedang itu nilainya 0,01, artinya ada perbedaan yang signifikan, tentu ini juga linear dengan yang ini, sedang dan prasejahtera 0,01, prasejahtera dengan sedang 0,01. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Ini bisa kita simpulkan juga, ini sudah saya siapkan kesimpulannya seperti ini. Berdasarkan hasil one way ANOVA menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok status sosial ekonomi terhadap digital literasi mahasiswa dengan nilai F 6,876, signifikansinya 0,001. Hasil uji pos log LSD menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan 0,02 antara digital literasi kelompok mahasiswa mampu minnya 54,61, prasejahtera min sama dengan 51,09, serta ada perbedaan signifikan 0,01 kelompok status sosial ekonomi sedang min 54,84 dan prasejahtera min 5109. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan sama dengan 0,882 antara digital literasi mahasiswa status sosial ekonomi kelompok mampu min 5461 dan sedang min 54. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi mahasiswa mempengaruhi literasi digital mahasiswa. Mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang baik melaporkan bahwa mereka lebih mampu dalam penggunaan digital dalam proses pembelajaran dibandingkan mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang rendah. Nah, mungkin demikian ya yang bisa kita bahas dalam tutorial ini tentang ujian ANOVA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.